Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sebenarnya podcast aku pertama dan kebetulan sekarang aku lagi tugas jadi guru penggerak di salah satu sekolah SMP di Kalimantan Timur, lebih tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nama SMP-nya SMP 6 Anggana. Dan banyak banget hal-hal yang aku temukan, hal-hal menarik yang aku temukan, baik itu tentang anak-anaknya, tentang sekolahnya, maupun tentang masyarakatnya. Dan mungkin kedepannya aku bakalan share informasi apa sih aku temukan di sini ke kalian lewat obrolan-obrolan sederhana gitu ya. Lebih banyak mungkin nanti obrolan sama anak-anak ya, tentang mereka sekolah, tentang mereka keseharian mereka itu seperti apa, atau mungkin kita akan ngebahas tentang hal-hal yang lagi viral gitu. Nah, jadi hopefully sih harapan aku sih obrolan nanti ke depannya bisa kalian dengarkan dengan baik-baik. Nah, sekarang aku juga lagi sama ketua OSIS di SMP 6 Manggana ini, dan aku pengen ngobrol sama mereka. Ada ketua OSIS sama bendahara OSISnya. Kayaknya ini jadi satu hal yang menarik, obrolan menarik sama mereka deh ya. Dan ini mungkin jadi yang pertama buat aku, buat launching juga ke kalian. Jadi silahkan untuk didengarkan dan mudah-mudahan bisa diambil hal-hal baik yang kalian temukan. Oke, baik, terima kasih. Oke, sobat, di pertemuan kita pertama ini mungkin saya akan mengundang gitu ya dua orang yang sangat luar biasa di sekolah. Mereka mungkin dari OSIS gitu ya. Jadi bersama saya di sini ada Fajar sama Sulaiman. Mungkin biar lebih akrabnya itu kita kenalan langsung ya masing-masing. Oke, boleh silahkan kenalan satu-satu. Halo, nama saya Fajar. Saya kelas 8. Jabatan saya itu ketua OSIS. Oh, sekarang ketua OSIS di SMP 6 Manggana ya? Ya. Oke, siap. Kalau Sulaiman boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Sulaiman. Saya sebagai bendahara OSIS. Saya berada di kelas 8. Oke, jadi yang sekarang menjabat di di OSIS itu kebanyakan memang kelas 8 ya, sobat. Jadi di sini kita ada Fajar sama Sulaiman. Fajar yang sebagai ketua OSIS, terus ada Sulaiman sebagai bendahara. Nah, menarik sih obrolan kita gitu ya. Kita mau nanya-nanya nih seputar OSIS di SMP 6 itu seperti apa sih, dan kenapa nih mereka ini ingin sekali jadi OSIS gitu ya. Oke, pertanyaan pertama mungkin ya buat Fajar deh kayaknya ya. Oke, kenapa sih Jar kamu ingin jadi ketua OSIS gitu ya, kemarin-kemarin mencalonkan? Karena saya itu pengen aja kayak mana rasanya jadi ketua OSIS gitu. Kayak mana saya menjadi pemimpin yang benar. Oh, jadi ingin belajar jadi pemimpin gitu ya? Ya. Oke, mantap sekali ya. Kalau Sulaiman kemarin kamu sempat sempat melawan Fajar juga ya. Bahasanya melawan banget ya, melawan Fajar di proses pemilihan umum gitu ya. Tapi pada akhirnya kamu nggak lolos juga. Tapi kan dari sana kamu sebenarnya ingin jadi ketua OSIS juga gitu ya. Nah, apa sih yang alasan kamu sebenarnya ingin jadi OSIS itu? Saya padahal ingin menjadi wakil ketua supaya bisa memerintahkan anggota-anggotanya untuk lebih maju, lebih bisa berkontraksi dengan masyarakat, dengan teman-temannya yang lain. Oke. Jadi ingin lebih bisa memerintah mungkin ya, mengarahkan anak-anaknya gitu ya. Kalau jadi ketua OSIS atau wakil ketua OSIS kan nanti punya power ya ibaratnya gitu. Nah, jadi FYI juga nih sobat, jadi kemarin itu Fajar sama Sulaiman itu mereka paslon yang berbeda gitu ya. Ada yang paslon nomor 1 sama nomor 2, tapi ketika pemilihan umum dimenangkan oleh Fajar gitu ya. Dia paslon nomor 2 dan Sulaiman nomor 1-nya. Iya, betul begitu ya? Ya, betul. Oke, siap. Jadi itu ya, maksudnya kenapa alasan mereka ingin jadi ketua OSIS sampai akhirnya sekarang terpilih jadi ketua OSIS dan satu lagi jadi bendahara gitu. Tapi kemarin dari proses pemilih itu nggak ada saling ini kan ya, kayak lawan-lawan gitu ya. Enggak ya. Karena kami sahabat mulai dari kecil. Ini mereka saling berpelukan nah BTW. Enggak bohong deh. Oke. Oke, mau nanya juga dong, udah berapa lama sih kalian jadi OSIS ini? 5 bulan terakhir ya. Kita dilantik itu bulan bulan November ya kalau nggak salah itu ya. Oh ya, 5 bulan November ya.
Kalau nggak salah itu dari bulan November ya, November, Desember, Januari, Februari, kurang lebih 4 bulanan lah ya. Kalian sudah jadi OSIS. Dari kamu dulu Dejar yang udah jadi ketuanya gitu, ada apa ya? Ada hal-hal yang menyenangkan gak sih di OSIS itu yang kamu rasakan gitu? Contohnya apa misalkan? Ya senang. Senangnya apa gitu? Ya Bisa berkorupsi. senangnya tuh kayak apa ya? Apa ya? Kesenangan saya itu saat saya kerja kelompok sama anggota OSIS dan untuk membuat mading sekolah. Oh, jadi kemarin sempat buat mading terus kerja sama gitu ya sama teman-temannya. Oh, jadi itu yang ngebuat kamu senang jadi OSIS gitu ya. Oke. Jadi kemarin OSIS di sini tuh sempat buat mading terus mereka itu kayak kumpul di sekolah terus buat madingnya. Kalau misalnya kalian penasaran sih boleh aja gitu ya main ke SMP 6 dilihat madingnya gitu ya. Kalau kamu Sul, gimana sih apa yang membuat kamu senang sejauh ini jadi OSIS gitu? Saya senang menjadi bendahara OSIS, bisa korupsi. Terus bisa korupsi. Bisa membantu ketua OSISnya membuat mading dengan hasil uang korupsi itu. Memang OSIS udah punya uang ya? Insya Allah. Ini calon-calon koruptor tapi itu bercanda aja ya guys ya. Tanda. Bercanda aja, maksudnya tuh maksudnya nggak sampai korupsi karena ya OSIS juga kayaknya nggak ada uangnya ya Jar ya. Maksudnya belum ada uang kas ya. Kalau saya sih penjual aja. Jangan lupa beli ya. Jadi ya mereka otak-otak bisnisnya udah berjalan lah guys ya. Jadi memang itu yang membuat jadi kesenangan kalian sebenarnya bisa berkumpul kayak buat apa gitu ya, itu jadi satu hal kesenangan juga ya. Atau gimana? Gitu ya. Jadi ketua OSIS, begitu pun jadi bendahara. Aduh itu ada monyet ya, mohon maaf ya. Jadi ada banyak suara yang mengganggu gitu. Ini monyetnya lagi berkeliaran. Memang kalau siang-siang begini di SMP 6 sih banyak monyet gitu ya, berkeliaran mereka cari Dekat makan. Sekolah kami tuh dekat hutan. Atau mungkin cari saudara ya kayaknya. Betul. Saudara kami tuh banyak di sini. Keliaran. Oke. Menarik gitu ya. Jadi selama 4 bulan ini mereka udah jadi OSIS gitu ya, udah ada program kerjanya, mereka udah menjalankan, itu mungkin yang jadi satu kesenangan dari mereka juga gitu ya. Nah kalau misalkan tadi cerita senangnya, mungkin dari kamu Sul, ada cerita susahnya nggak sih selama 4 bulan ini jadi OSIS? Yang susahnya itu membantu ketua OSISnya seperti ada programnya. Nah di kelas-kelas itu susah betul mendengar laki-lakinya. Nah di situ yang susahnya. Jadi laki-laki yang di kelasnya sendiri, karena di kelas 8 itu hampir semuanya OSIS ya. Dan itu mereka susah mendengar ya. Mendengar ya. Kurang dikorek kupingnya. Nah, harusnya tugas kamu kayaknya ketua OSIS deh ngorekin kuping teman-temanmu satu-satu. Sudah saya tegur, dia nggak mau dengar juga, Pak. Terus rencana kamu ke depannya kira-kira gimana tuh? Baru pikir-pikir ini. Pikir-pikir ya. Apakah nanti melibatkan pembina OSIS gitu ya? Iya, memang agak susah sih ya buat menjalankan orang, maksudnya mengarahkan orang itu yang memang sulit banget gitu ya. Banyak rintangannya. Banyak rintangannya. Kalau kamu ngarahin monyet mungkin lebih mudah gitu ya. Sih, bisa aja kamu pukul, kamu ini itu gitu. Tapi kalau orang dia punya pikiran sendiri itu susah ya. Ya itulah jadi susahnya mereka katanya pas jadi OSIS itu ya, susah banget buat ngarahin orang. Kalau misalkan ngasih tahu orang gitu ya, susah banget gitu. Ya semangat aja ya. Masih ada berapa bulan lagi nih periode kalian ke depannya. Saya sudah gantikan aku, kasihkan. Kamu kalau misalkan mau bicara aja lebih lantang lagi, dekat. Gak apa-apa kok, kita santai aja ya. Oke, itu cerita susahnya mereka deh jadi OSIS. Nah, mungkin kayaknya teman-teman di sini juga belum tahu deh program-programnya apa gitu ya. Mungkin boleh nggak sih kayak program unggulannya ada aja deh yang kayak yang kira-kira meledak gitu ya buat kalian nih di tahun pengurusan kalian, itu apa sih programnya? Yaitu program kami yang sudah berjalan, yaitu
anak-anak seluruh membawa botol buat mengurangi sampah plastik di sekolah. Oh, jadi anak-anak bawa botol minum sendiri gitu ya? Ya. Oh, iya. Jadi mereka bawa sendiri tuh buat mengurangi sampah yang ada di Iya. sekolah. Iya sih, karena apa ya, di sana itu anak-anak tuh seneng banget minum Bar buang. ini ya, minum apa tuh, minum sirup gitu ya. Bukan sirup, apa sih namanya? Es. Minuman es gitu ya. Termasuk kalian juga kan? Masalahnya di sini kalau di Selaspatin tuh kalau hujan Tidak bisa hidup tanpa es. terobos aja. Oke. Minum es bunyi. Minum lagi. Itulah sembuhnya mereka. Ya itulah orang-orang Sepatin itu memang ketika mau hujan, mau panas, mau apapun itu cuacanya, tetap minumnya adalah Es. Kalau tanpa es, warga Sepatin akan mati. termasuk kalian dong berarti ya. Iya betul. Astagfirullah. Oke. Tanpa es kan. Iya, jadi sampah yang dihasilkan dari kemasan-kemasan es itu banyak juga ya. Apalagi di sekolah gitu banyak juga. Nah, jadi untuk mengurangi sampah-sampah ini mereka buatlah kemarin program itu ya. Jadi harus anak-anak itu bawa tumbler gitu ya, botol minum itu yang jadi salah satu salah satu dari kita juga untuk mengurangi sampah plastik gitu ya. Nanti misalnya sudah kita buang kan, sisanya itu kan dimakan ikan laut kan. Nah, ujung-ujungnya kita tangkap ikan, kita makan juga. Ulang lagi. Ikan makan sampah ya Bapak ya? Ngurai sampahnya. Iya, mengurai. Jadi mungkin banyak ikan-ikan juga ya. Padahal kalian itu tiap hari kan konsumsi ikan kan kebanyakannya mungkin ya. Sama udang. Sama udang gitu. Terus mereka mengonsumsi sampah yang kalian buang. Ya akhirnya itu. Kita juga makan sampah. Nah, itulah makanya ya. Jadi dibuatlah program yang sangat luar biasa berlian gitu kalau kata ketua OSISnya gitu ya. Kalau dari kamu sendiri Sul, gimana Sul? Kamu nanya. Kamu nanya lagi. Tanya. Emang ini anak-anak. Kalau misalkan dari kamu sendiri gimana tuh tentang program yang unggulan banget gitu di Program sini? unggulan kami itu seperti sholat zuhur bersama, karena kita itu pulangnya jam 1:30. Makan bersama supaya bisa minta-minta. Jadi kamu nggak bawa makan ya, tapi minta-minta ya kayaknya. Cukup Asik bawa mulut dia. bekal nasi doang, terus lauknya bisa minta sama teman-teman. Oke. Ngelut terus dah makanan. Oke. Jadi selain anak-anak bawa botol minum, mereka juga bawa makan siang gitu ya, karena sekolah sampai 1:30. Terus tadi ada sholat zuhur berjamaah juga ya? Ya. Oke, Masya Allah. Jadi ya buat supaya anak-anak di sini sama sadar. guru-guru yang ada di sini. Oke, diimamin sama guru-guru yang ada di sini. Mungkin nanti juga bisa belajar ya, kalian maksudnya jadi imam nantinya gitu. Ya, kan ini programnya terus-terusan ya, kelanjutan gitu. Jadi nah itu sih menarik banget sih memang program-program OSIS itu gitu ya. Apalagi di tahunnya mereka gitu ya, mungkin ya di tahunnya mereka. Ini program baru juga ya, atau sebelumnya udah ada nggak sih? Ini program baru juga atau sebelumnya udah ada nggak sih? Belum. Yang ini program baru yang kemarin itu belum ada. Oh belum ada ya, jadi memang program baru. Nah itu yang jadi mungkin pihak sekolah juga mengapresiasi gitu ya program-program mereka gitu. Karena semuanya terlibat ya, guru-guru pun termasuk ya. Kami ikut juga sholat zuhur berjamaah, kami ikut juga berjamaah di masing-masing kelas gitu ya. Nah, itu menarik banget sih. Sesuai agama masing-masing. Tapi kan di sini semuanya Islam ya. Gak ada agama yang berbeda. Siapa? Ternyata ganti agama lagi. Dia udah mualaf. Mohon maaf ini jangan ngomongin agama syara nanti ini ya di sini ya. Maaf. Tapi di sini Islam semua gitu, nggak ada yang berbeda agamanya. Ada. Pernah sini Bu bidannya. Sekarang dia pindah juga sudah. Oh dulu ya. Iya. Oke, menarik itu program-program mereka. Kalau misalkan masih penasaran sih sama program mereka gitu ya, nanti bisa aja sih kita ngebahas satu sesi gitu ya terkait program-program OSIS itu apa aja sih, bisa aja. Oke, menurut kalian kenapa sih anak-anak itu harus banget ikut OSIS gitu? Apa sih OSIS yang OSIS ajarkan kepada kalian gitu? Ayo, siapa yang mau jawab? Kenapa sih OSIS itu harus penting banget gitu anak-anak gitu, anak-anak lain tuh supaya ikut OSIS gitu? Why? Kenapa? Karena
jika kita membutuhkan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS sama sekretaris sama bendahara, itu jadinya membimbing murid-murid yang lain jadi susah karena tidak mempunyai anggota. Nah, dari situ kami memerlukan anggota supaya bisa membimbing kami, Oke. membantu membimbing. Jadi kalian pun tidak bisa tidak bisa bergerak sendiri ya. Jadi itu perlu anggota. Jadi penting banget nih buat teman-teman yang lain juga nanti kalau misalkan lagi sekolah itu terlibat dalam OSIS, sama-sama membantu lah intinya gitu ya. Ini mohon maaf banyak banget yang ngedistract karena banyak banget serangan monyet kayaknya dari mana-mana ya. Salah, dan monyet saudara-saudara kami lagi mengamuk. Oke, udah dianggap saudara sama ketua OSIS monyetnya ya. Oke. Terakhir ya. Ini kan kalian sekolah sampai 1:30. Ya. Jadi OSIS. Kadang ikut lomba. Terus kamu ikut bantu mama kamu jualan ya. Betul. Nah, gimana sih tuh cara bagi waktunya tuh? Karena setiap kami jam 6 masuk dan kami itu Jam 8 masuk ya. jam 8 masuk. Sesudah itu selesai mata pelajaran kami sampai jam 2. Nah, kami datang untuk mengerjakan suatu organisasi atau sebuah program kami mau kita lanjutkan. Contohnya kayak kemarin mading mungkin Ya. ya, buat mading gitu. Terus Sama itu cara kamu buat bagi waktu gitu sama kamu yang suruh bantu mamamu jualan yang kayak gitu. kalau masa mamaku saya tinggal kasih tahu aja itu. Nah, udah. Oh, jadi pentingnya buat komunikasi ya sama mamamu Iya, gitu, perlu. bilang ada apanya gitu kegiatannya gitu ya. Ya, Oke. Tapi sejauh ini nggak ada masalah ya, maksudnya masalah waktu ya. enggak ada. Oke. Enggak ada. Oke, siap. Kalau kamu Sul, gimana? Pokoknya. Terkait bagi waktu gitu kan, kamu yang mungkin dari pagi sampai siang udah sekolah, harus ngurusin OSIS, terus kamu yang kadang ikut lomba juga gitu. Itu bagi waktunya gimana sih? Cara membagi waktunya sih gampang-gampang susah. Mm-mm. Nah, yang gampangnya itu bangun pagi, jangan lupa mandi. Gosok gigi, rapihin ini. Tapinya ini bangunnya ini saya Pakai bangun. seragam. Nah, berangkat ke sekolah kita belajar. Jika ada keperluan di sekolah itu dikerjakannya saat istirahat. Nah, jika saat istirahat itu belum selesai, bisa melanjutkan ke istirahat yang kedua. Jika belum selesai, nanti pas pulangan sekolah sorenya datang ke sini habis asar. Pas pulangan sekolah itu kami istirahat di rumah dulu, makan, tidur, main game, mabar bang. Iya. Tuh ngajak mabar. Maklum. Nah, pas asarnya jangan lupa sholat asar dulu, datang ke sini membantu osis-osis yang lain. Jadi maksudnya mereka memang udah bagi waktu ya dari ini tuh, dari pagi sampai siang sekolah, terus ada waktu juga untuk mereka sendiri gitu ya, kayak makan, terus kalau Sulaiman ada main game gitu ya, mabar, si Pajar memang ada pahala. suruh bantu orang tua mencari pahala gitu ya. Bawa bekal. Betul. Nah, terus kalau misalkan ada kegiatan OSIS pun ya itu mereka udah atur waktu sebelumnya gitu ya. Tinggal atur waktu aja sih. Itu mungkin ya buat teman-teman yang masih bingung nih buat cara ngebagi waktunya dengan sibuk organisasi kayak gimana, dengan sekolah kayak gimana gitu ya. Nah, itu tinggal bagi waktu aja teman-teman. Jadi kayak tadi Sulaiman gitu ya, dari pagi sampai siang begini, kemudian siangnya itu sampai asar ngelakuin ini, terus asarnya sampai maghrib melakuin ini rencananya, baru malamnya itu mungkin kayak PR-PR gitu ya, dikerjakan malam gitu ya. Kayak gitu, ataupun tadi Pajar pun ya dia kalau misalkan ada pihak luar gitu ya yang terlibat di kegiatannya dia, ya udah tinggal dikomunikasikan aja gitu. Itu mungkin tips dari mereka kalau misalkan kalian punya banyak kegiatan. Iya, apa Jar nih? Jangan lupa juga membantu orang tua kalian supaya kalian dapat pahala. Nah iya, karena dia itu anak yang berbakti banget sama orang tuanya guys, sama mamanya gitu ya. Dia ikut ngebantu jualan dan yang lainnya gitu, supaya dapat uang. Mungkin aja bisa nanti obrolan kita gitu ya, gimana cara menghasilkan uang ketika kalian sekolah gitu.
Korupsi. Ini ada satu otak korupsi, satu otak yang bisnis gitu ya. Wah. Memang menarik banget sih, banyak obrolan-obrolannya itu gitu ya. Ya begitulah kepolosan anak-anak remaja gitu ya. Polos. Ya iya itu polos banget kalian. Gitu itu aja mungkin ya. Kalau atau kalian ada mau ngomong lagi nggak sih tentang OSIS gitu kayak gimana? OSIS? Oh nggak ada ya. OSIS FYI juga ya guys ya. OSIS di SMP 6 ini baru sekitar 2 tahun ini ya. Baru sekitar 2 tahun ini jalan lagi ya. Sebelumnya itu belum jalan kembali. Terus baru tahun kemarin lah ada yang mengaktifkan OSIS ini 2 tahun kemarin gitu ya. Ada yang mengaktifkan OSIS ini dan sekarang alhamdulillah masih berlanjut dan ada pembinanya juga gitu ya. Ada Ibu Nurul sebagai pembinanya gitu. Nah, itu sih guys kalau misalkan apa ya, cerita-cerita sedikit ya dari ketua OSIS sama bendahara OSIS gitu ya yang ada di SMP 6 Manggana ini. Menarik memang obrolan kami itu ya. Menarik gak sih? Menarik. Menarik ya. Patut dicontoh. Patut dicontoh. Ya menarik sih ya, mudah-mudahan ya kalian bisa ambillah hal-hal baik yang dari tadi kami bicarakan gitu ya, maupun hal-hal yang ya kalian anggap sebagai bahan candaan, anggap aja bahan candaan gitu ya, jangan dibawa serius gitu ya. Yang dibawa ke hati. Yang dibawa ke hati, oke. Usahakan ambil batu. Nah itulah. Oke, itu pembicaraan kita pertama. Mungkin kalau misalkan nanti bakalan banyak sih yang akan kita bahas, baik itu sama mereka lagi nanti kembali atau mungkin sama anak-anak SMP 6 yang lain gitu ya. Karena tiap anak itu bener-bener mereka punya keunikan masing-masing kayaknya ya. Apa Jar, kamu mau bilang apa nih? Jangan lupa like ya. Dan subscribe channel Oke, kami. channel kami. Nanti channel saya sih, nanti saya akan mengupload ini gitu ya. Halo guys, kembali lagi. Oke, ya. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di podcast kita yang lainnya tentang seputar anak-anak SMP 6 lah nanti pokoknya. Kalau misalkan mau saran pengen ngobrol apa, boleh banget nih sama anak-anak SMP 6 gitu ya. Di sini ada Fajar sama ada Sulaiman, mereka kelas 8, satunya ketua OSIS, satunya bendahara OSIS, dan masih banyak lagi anak-anak yang lainnya yang menurut saya sih mereka unik-unik ya guys ya. Maksudnya banyak hal-hal yang bisa kita gali dengan ciri khasnya mereka masing-masing gitu ya. Kalau sekarang kan ciri khasnya mereka yang jadi pemimpin, satunya jadi pemimpin gitu ya. Keduanya mungkin jadi pemimpin gitu ya. Itu mungkin ada satu ciri khas menarik yang bisa kita ambil nih. Nah mungkin kedepannya juga akan saya kenalkan ya ciri khas menarik apa lagi sih yang ada di SMP 6 ini gitu. Oke, siap, stay tune sama kami selanjutnya. Dadah, terima kasih. Kalian ucapin terima kasih dong sama yang ini. Terima kasih, sampai jumpa. Oke, dadah, terima kasih ya. Dengerin sampai kalian yang udah dengerin sampai beres itu makasih banget ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.